menerima dengan sukacita dan menjadi pelaku firman. Kami serahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat bisa mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Pada hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, tema kita hari ini adalah menantikan masa pemulihan. Nas dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kita masih segar ingatan kita peristiwa 2 hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, ada pertanyaan murid-murid yang sangat penting, dan itu merupakan kerinduan mereka, pergumulan mereka, ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat yang ke-6, mari kita lihat Alkitab kita membaca, bisa melihat LCD, ya. Saya berharap bisa jelas juga di rumah, ya. Ayat 6 berbunyi demikian, 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Ya, bangsa Israel pada waktu itu ya merindukan kemerdekaan, merindukan pemulihan, ya. Bangsa Israel merindukan pemulihan. Nah, memang pada masa itu mereka dikuasai oleh bangsa Romawi, ya. Mereka dikuasai oleh bangsa Romawi. Mereka keadaan tertindas, ya. Mereka juga merindukan kerajaan Israel sesuai dengan janji Tuhan dalam kitab para nabi. Ada kerajaan damai dikatakan, ya, di mana ya Yerusalem sebagai pusat pemerintahan. Nanti semua orang akan datang, ya, beribadah di Yerusalem, ya. Nah, mereka merindukan hal itu. Mereka merindukan janji Tuhan itu. Kita dapat memahami bagaimana rasanya penantian ini. Ya, itu sebabnya mereka bertanya, maukah Engkau memulihkannya? Jadi mereka sangat rindu sekali ya pemulihan itu terjadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, sama halnya seperti saat ini kita menantikan, ya, kapan virus corona ini berlalu. Ya, dan tak satu pun kita yang tahu. Kita selalu merindukan. Ya, kita tentu berdoa, kita berharap supaya ya pandemi ini segera berlalu, virus ini segera ya lenyap dari muka bumi ini, supaya kita bisa mengalami kebebasan. Ya, sebab jujur sampai sekarang kita merasakan kegelisahan, ya, dan ada tekanan, rasanya tertekan karena apa? Ya, pekerjaan sudah banyak yang tidak bisa kita lakukan, ya. Ya, kita sudah banyak mengalami kerugian total yang mengenai ekonomi, ya, dan juga bepergian kemana-mana nggak bisa, apalagi hari ini. Ya, hari ini banyak orang yang merasakan sedih karena tidak bisa kemana-mana, termasuk kami. Ya, saya juga dan keluarga, karena hari ini adalah hari yang sangat penting sebenarnya. Kami harus pergi, ya, ke Pulau Jawa untuk berjumpa dengan keluarga karena ini hari Lebaran, Idul Fitri. Nah, dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, keluarga, sahabat yang merayakan, ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Memang kami tidak bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, demikian juga Bapak Ibu dan Saudara yang lain tidak bisa saling berjumpa, harus mengikuti ya aturan
kesehatan, aturan dari pemerintah. Jadi gelisah rasanya, tidak nyaman. Kapan ini berakhir? Kita berharap semoga cepat berlalu. Jadi dalam penantian ini tidaklah mudah. Ya, tentu kita merindukan supaya segera berlalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid tidak tahu kapan waktu pemulihan kerajaan Israel. Murid-murid tidak tahu kapan kerajaan damai itu. Tetapi mereka sangat merindukan. Itu sebabnya mereka bertanya dan Yesus memberikan jawaban di ayat 7. Kita baca bersama-sama. Ayat 7. 1, 2, 3. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya dikatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tak seorang pun kita tahu kapan pemulihan itu. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan selama masa penantian ini? Selama kita menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali, selama kita menantikan pemulihan kerajaan Israel, selama kita ini menantikan pengangkatan orang percaya. Ya, sebab kita masih ingat dalam pembacaan, ya, dalam kisah para rasul ketika Yesus naik ke surga diingatkan bahwa dia akan datang. Jadi saat ini saat penantian kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput kita, membawa kita kepada kebahagiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberitahukan apa yang harus kita lakukan pada masa penantian pemulihan terjadi. Dia tidak memberitahukan kapan, tanggal berapa, tahun berapa, tidak. Tetapi ada yang diberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ya, kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan kita kisah para rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Di ayat 8 berkata begini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, dalam masa penantian pemulihan terjadi, ada sesuatu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, apa tujuan daripada kita bersaksi sehingga kita harus lakukan? Ya, tujuan kita menjadi saksi adalah supaya orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan memperoleh terang yang ajaib, memperoleh keselamatan. Jadi akan terjadi perubahan hidup. Banyak orang akan berubah atau bertobat. Ini yang harus kita lakukan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi bersaksi supaya orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan memperoleh terangnya yang ajaib, berjumpa dengan Tuhan, kemudian mereka berseru di dalam Yesus Kristus Tuhan, mereka diselamatkan. Jadi dalam masa penantian ini, yang akan terjadi adalah bahwa manusia akan mengalami perubahan hidup. Akan banyak orang yang akan bertobat. Inilah sebenarnya yang harus terjadi di dalam masa penantian. Harus ada yang bertobat. Ya. Kebenaran firman Allah, Injil kebenaran harus disebarluaskan, harus diwartakan, harus diberitakan. Kamu akan menjadi saksiku. Orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia harus bersaksi dalam perjalanan hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masa penantian ini sendiri
adalah waktu di mana kita sendiri terus-menerus mengalami pembaharuan. Ya, perhatikan, bukan hanya orang lain yang kita mau supaya mereka berubah, tetapi paling tidak kita yang telah percaya kepada Yesus dalam masa penantian harus terjadi pembaharuan. Rasul Paulus berkata apa? Manusia lahiriah yang semakin merosot, tapi manusia batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi yang perlu kita lakukan di dalam masa penantian sebelum Yesus datang kedua kali menjemput kita, harus terjadi pembaharuan dalam hidup kita. Manusia batinnya kita harus dibaharui hari lepas hari. Amin. Tidak mungkin orang lain mengalami perubahan hidup melalui kesaksian hidup kita jika kita sendiri belum berubah. Kadang-kadang ya kita mau menuntut orang berubah, tapi kita tidak berubah. Seringkali terjadi seperti itu. Maunya kita orang itu berubah, tapi kita tidak sadar kita sendiri tidak berubah. Apa betul yang ada dalam dirinya? Begitu kan? Bagaimana yang di rumah? Begitu kan? Misalnya suami istri, suami menuntut istrinya berubah. Sementara suami nggak pernah berubah, nggak mau berubah. Atau istri mau suami berubah, istri sendiri tidak mau berubah. Harus terjadi dulu perubahan. Kalau kita hendak melihat orang lain berubah melalui kesaksian hidup kita, maka kita dulu harus berubah. Bukankah ini yang terjadi dalam perjalanan orang percaya dalam kisah para rasul? Orang-orang percaya mengalami pembaharuan hidup dan akhirnya mereka disukai dan orang akhirnya banyak pengikut mereka menjadi pengikut Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita melihat bahwa manusia batinnya kita dibaharui hari lepas hari. Ini harus terjadi. Ya. Tetapi fakta menunjukkan, ya, fakta menunjukkan ada orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen tetapi tidak menjadi kesaksian hidup. Ini menjadi persoalan. Ya. Percayakah dia kepada Yesus? Ya, percaya, tapi tidak melakukan sesuatu yang benar. Saya memerlukan bagian ini. Kalau dia orang percaya, kalau dia sudah percaya kepada Yesus, pasti terjadi perubahan ini. Karena ada kuasa yang di dalam dirinya untuk mengalami pembaharuan itu. Nanti kita akan lihat kuasa. Jadi di dalam diri saudara dan saya percaya kepada Yesus ada kuasa untuk mengalami pembaharuan. Jadi potensi kita untuk berubah ada. Coba lihat kiri kanan dan katakan potensi untuk berubah ada. Ada saudara yang di rumah, ada potensi saudara untuk berubah. Lalu harus terjadi perubahan masa penantian untuk menjadi saksi dan untuk mengalami perubahan. Tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita secara manusia karena kekuatan kita sangat terbatas. Mungkin ada di antara kita sudah berjuang, aduh gagal. Saya nggak bisa melakukan hal yang baik dan benar. Saya selalu gagal. Dalam dosa saya yang gagal. Memang saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan kita ini terbatas. Kecenderungan hati kita, manusia ini jahat. Ya, kecenderungan hati kita jahat. Untuk itu kita membutuhkan kuasa dari Roh Kudus. Jadi satu kebohongan, kalau ada orang berkata dia sudah percaya Yesus, Roh Kudus diam di dalamnya, tapi dia berkata bahwa saya tidak bisa berubah. Itu satu kebohongan. Sebab kuasa inilah yang memampukan seseorang mengalami perubahan hidup. Tanpa Roh Kudus, seseorang tidak akan bisa mengalami pembaharuan dalam hidup. Kenapa? Kecenderungan hati kita jahat. Itu kebenaran firman Tuhan. Ya, bahwa manusia itu kecenderungan hatinya melakukan yang jahat. Ya, nggak usah diajari untuk balas dendam, itu dengan sendirinya bisa balas dendam. Tidak usah diajari sakit hati, dengan sendirinya sudah sakit hati. Ya, tidak usah diajari untuk membenci, dengan sendirinya kebencian itu bisa muncul dari diri kita.
Karena memang kita sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus telah memiliki kuasa, sebab ada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang percaya itu. Sebelum murid-murid pergi bersaksi, ini yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi yang pertama memang, ya murid-murid sedang menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Ya, jadi dinantikan, sebab jika Roh Kudus belum turun atas mereka, mereka tidak akan punya kuasa, mereka tidak akan mampu menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak akan mampu mengalami pembaharuan hidup dengan kekuatan diri mereka sendiri. Nah, bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus sudah tercurah dan setiap orang yang percaya sudah menerimanya. 10 hari lagi, ya, kurang lebih ya, 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Jadi kita sudah mengalaminya. Kita sudah menerima Roh Kudus, yaitu orang yang percaya. Jadi dia berdiam di dalam kita. Nah, inilah yang memampukan kita mengalami pembaharuan. 1 Yohanes 4 ayat 4 kita baca bersama-sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada, ya, roh yang ada di dalam kamu, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Lebih besar daripada roh-roh yang mau mencoba menggoda kita, yang mau mencoba membawa kita ke dalam dosa, yang mau mencoba mengikat kita untuk terus hidup di dalam dosa, yang mau mencoba membelenggu kita di dalam kegelapan. Roh Kudus lebih besar kuasanya. Itu sebabnya dalam masa penantian ini kita sedang diproses oleh Tuhan, sedang dibersihkan sejauh kita menyerahkan diri kepadanya, dan kuasa Roh Kudus itulah yang membersihkan kita. Hari lepas hari kita dibersihkan oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Sejauh saudara dan saya mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka hiduplah kita di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka kebiasaan-kebiasaan dosa, tabiat-tabiat dosa yang tadinya menempel dalam hidup kita, melekat dalam diri kita, oleh kuasa Roh Kudus itu lepas. Amin. Kekuatan sekuat apapun tadi yang mengikat kita di dalam kegelapan itu, kuasanya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Roh Kudus. Betapa pentingnya kita menerima Roh Kudus itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya sudah menerima. Amin. Sudah ada orang percaya, dia memiliki Roh Kudus, dia akan terjadi perubahan. Memang bisa kita merasa sedih melihat kehidupan orang Kristen yang tidak mengalami perubahan. Kemudian kita bertanya, sebenarnya di mana kuasa Roh Kudus? Roh Kudus ada kuasanya, saudara. Hanya di dalam diri orang percaya. Kalau orang percaya itu tidak mau diubah, Roh Kudus itu berduka, sedih. Tapi kuasanya ada. Kapan kuasanya itu akan kita rasakan? Tak kala kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Misalnya, ya, tadinya hidup kita gampang sekali, mudah sekali marah, ya, mudah sekali ngamuk, mudah sekali tersinggung, mudah sekali sakit hati. Tetapi setelah kita percaya Yesus, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Roh Kudus mengingatkan kita, jangan marah, jangan sakit hati, jangan dendam. Kemudian kita disadarkannya, dan berkatnya Tuhan, ampuni aku.
aku sudah terlibat dalam dosa, marah, salah. Akhirnya kita tunda, sehingga terjadi perubahan dalam hidup kita. Amin. Hanya yang Roh Kudus ada dalam diri dia bisa berubah. Kalau nggak bisa. Inilah aku, pokoknya aku ini, hidupku seperti ini. Ya, saya dulu Kristen, hanya sebatas agama saya, KTP saya, tapi kelakuan saya tidak. Kenapa? Karena saya tidak memberi diri saya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi potensi kita untuk berubah ada karena ada Roh Kudus. Sejauh kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Tetapi menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam, bagaimana dengan mereka yang tidak mau berubah? Oh, itu sudah lama jadi orang Kristen, ya, tapi kok nggak ada berubah? Terus gimana dong? Itu bukan urusan kita, itu urusan mereka. Memang urusan kita mau mencoba melayani dia, mau mencoba menasehati dia, mau mencoba memberikan contoh-contoh yang benar terhadap dia, mau terus membacakan firman Tuhan, menyaksikan hidup kita yang benar. Tetapi kalau mereka tidak mau memberi diri untuk berubah, untuk bertobat, itu urusan mereka. Jadi urusan kita tetap bersaksi. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, urusanmu tetap bersaksi. Kadang-kadang kita nggak mau sama saksi lah, biarin aja dia nggak mau bertobat itu orang itu. Oh, nanti dulu, mungkin ada waktunya. Sama halnya begini, ada sedikit cerita agak lucu tapi faktanya demikian yang kita alami di negeri ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, sama halnya dengan menghadapi COVID-19 ini. Ada yang mau mengikuti peraturan pemerintah, ada yang tidak mau. Akhirnya muncul apa? Terserahlah. Ya, dokter-dokter bilang terserahlah. Kemudian ada orang yang menulis lagu terserahlah. Ya. Sakareku, lomong-lomong, up to you, terserah kau. Mau bikin apa? Ini urusan udah. Ini namanya apa? Wah, ngeri ya. Terserah. Tetapi akibatnya ada, saudara. Mengerikan sekali. Nah, bagi kita jangan ikut-ikutan. Untuk mengikuti yang tidak mau mengikuti aturan, jangan ikut-ikutan. Tetapi kita jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak mengikuti aturan, sebab yang melanggar peraturan hanya akan mencelakakan diri sendiri. Setuju Bapak Ibu? Halo? Aduh, ya udah mereka juga. Ya, satu contoh ya. Kadang-kadang mau kita terpancing juga. Kita udah dibuka pembahasan PSBB-nya udah mulai longgar, jalan-jalan. Apalagi ya ada diskon. Ya, mau diskon. Oh, belum. Hanya gara-gara uang sekian. Mengabaikan hal yang utama, kesehatan. Kita terlalu sulit untuk mengikuti aturan. Ini satu kesedihan. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Cobalah bertahan demi kebaikan. Ya. Tetap kita menunjukkan jati diri kita yang taat kepada peraturan karena kita lihat peraturan itu baik dan benar. Apakah kita mampu untuk bertahan? Mampu. Apakah kita mampu mengikuti peraturan? Mampu. Apakah kita mampu mengikuti kebenaran firman Allah? Mampu. Kenapa? Karena kita sudah menerima kuasa dari Roh Kudus. Jadi masa penantian pemulihan ini kita harus terus-menerus bersaksi. Amin. Semangat bersaksi. Jati diri kita sebagai orang percaya kita tunjukkan, yaitu mengalami pembaruan hidup dan membawa pembaruan kepada orang lain. Wow, jadi jangan ikut-ikutan, saudara yang sekali dalam Tuhan. Kalau saudara berbuat baik, kemudian tampaknya dilecehkan atau seperti tidak ada faedahnya, seperti tidak ada tanggapannya, nggak usah ikut-ikutan. Untuk akhirnya tidak berbuat baik, tetaplah berbuat baik. Pada saat tertentu orang lain akan melihat kebaikan itu, kebaikan yang saudara lakukan, kebaikan yang saya lakukan akan berdampak positif bagi orang lain. Ini yang saya lihat, bersaksi, membawa pembaharuan dimanapun kita berada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak tahu kapan pemulihan.
Tapi kita rindu pemulihan itu. Kita tidak tahu kapan kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Tapi kita merindukan kedatangannya untuk menjemput kita saleh-salehnya. Tetapi sebelum waktu itu tiba, mari kita harus mengalami pembaharuan dan mencoba melalui hidup kita ada orang lain mengalami pembaharuan. Ini yang disebut bersaksi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan tekun. Apa yang dilakukan murid-murid dalam masa penantian, terutama dalam masa penantian pencurahan Roh Kudus, mereka berkumpul bersama-sama berdoa. Tetapi juga dalam masa penantian pemulihan kerajaan Israel, atau dalam masa penantian kedatangan Yesus Kristus kedua kali, yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, tetaplah berdoa. Ayat 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara. Yang mereka lakukan adalah bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya, berdoa bersama-sama. Kita tahu apa arti berdoa. Berdoa, berbicara kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, menaikkan permohonan kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan, berdialog dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid berdoa bersama-sama, bersekutu dalam doa. Ada persekutuan dalam doa. Dan dalam kebersamaan ini ada kesehatian. Mereka berdoa dengan tekun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tidak boleh hilang dari kehidupan kita dalam masa penantian. Berdoa, ya, berdoa menyerahkan seluruh beban hidup kita, pergumulan kita, tantangan kita kepada Tuhan. Ya, ada tantangan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Jangan lupa berdoa. Berdoa bisa kita lakukan dengan sendiri, bisa bersama-sama, bisa dalam kelompok. Dan kita melihat memang ini yang terjadi dengan masa COVID ini, di mana-mana orang merendahkan diri. Berdoa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa kita ini tidak ada apa-apa. Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Berdoa bertekun. Mereka berdoa bersehati. Mereka bertekun artinya apa? Terus menerus berdoa. Sudahkah kita terus menerus berdoa? Kadang-kadang ada yang kita minta, ya, gak usah jauh-jauh tentang wabah yang terjadi. Lama-lama orang kemudahan untuk doa yang memang Tuhan gak dengar. Udah jenuh juga berdoa, mana terjadi mujizatnya. Katanya kita harus berdoa berserah kepada Tuhan dalam waktu dekat ini. Virus akan lenyap, mana? Malah tambah lagi. Angka kemarin tambah lagi ya 900. Wah, apa terus dilanjutkan gak berdoa? Harus terus berdoa, terus menerus tekun. Artinya tak berhenti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan berhenti berdoa. Ketika kita melihat seperti doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan, atau tak akan dikabulkan oleh Tuhan, bisa saja sepertinya kita melihat hal itu terjadi. Tapi jangan berhenti, terus berdoa. Berkelanjutan. Tekun itu berkelanjutan. Apakah anak-anak Tuhan sudah setia terus menerus berkelanjutan berdoa? Jujur saja Bapak Ibu, ketika ada acara doa, seringkali paling sedikit yang menghadirinya. Doa puasa, beberapa orang. Dan kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, jemaat sidang. Awal kita mulai bersama-sama merintis, kita semangat berdoa, doa pagi. Tapi kemudian mulai menurun. Kemarin bincang-bincang dengan salah seorang pengurus, datang ke pastori dan kita bincang-bincang. Dalam masa
suasana seperti sekarang masa COVID ini, banyak orang diliburkan kerja, diliburkan sekolah, diliburkan ini dan itu. Sebenarnya waktu untuk berdoa lebih banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi fakta menunjukkan berapa orang yang berdoa, yang terus berdoa. Dan salah seorang kita berkata, memang tidak mudah. Ketika kami mulai berdoa, tantangannya luar biasa. Ya, kami juga begitu di rumah. Ya, Bu Pendeta juga mengatakan dia kita luar biasa tantangannya. Tapi harus berdoa. Dan Ibu Pendeta punya saran dengan situasi sekarang, bagaimana kita adakan jam-jam doa pagi, kemudian sore, lebih giatkan lagi. Jadi akhirnya dikatakan apa? Menjadi kebiasaan. Terus-menerus tekun menjadi kebiasaan. Continue terus berdoa. Tidak berhenti. Terus bertalu-talu. Ya, bertalu-talu seperti yang kita teriak, tapi seperti tidak didengar, tapi tetap teriak bertalu-talu. Orang Soleh bilang apa? On and feel. Ya, on and feel. Terus-menerus. Orang Batak bilang madaddan. Madaddan terus. Didesak. Orang Toraja bilang apa? Siatang tore. Jujur kami. Siatang tore. Terus. Seperti nggak mau. Terus. Begitu. Atau mungkin seperti orang yang sedang jatuh cinta ya, ditolak pertama, terus. Kau terima. Terus menerus. Bali bilang apa? Syarat. Geleng. Kalau kita baru sekali seperti nggak dihiraukan, itu bukan betul. Tekun itu melakukan sesuatu memang sudah cukup lelah, tetapi kita terus bergerak, terus menerus, bertahu-tahu, pantang menyerah, minta terus kepada Tuhan, berserah terus kepada Tuhan, percaya terus kepada Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan dalam masa penantian. Sebab dalam masa penantian inilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai terseleksi siapa yang bersabar, siapa yang terus beriman, yang tidak akan tereliminasi, tersingkir. Janganlah yang adalah daripada hidup begini saja. Seorang teladan yang berjuang, yang berdoa, bagaimana Tuhan berikan kelompok yang terus menerus. Ada seorang perempuan yang miskin meminta pembelaan kepada hakim yang lain. Hakim ini tidak takut akan Tuhan. Ya, janda miskin nggak bawa uang, mau minta bela perkara, akhirnya nggak menguntungkan ini, tolak. Janda itu datang lagi, tolak. Datang lagi, tolak. Tapi janda itu terus datang. Hingga akhirnya hakim itu berkata, daripada saya susah dengan datang terus dia, udah tak luluskan aja. Perhatikan ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Apakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hakim yang tidak mengenal Allah, hakim yang lalim akhirnya meloloskan permintaan janda miskin, yang tidak menguntungkan sebenarnya bagi hakim ini. Tetapi daripada menyusahkan, diluluskan saja. Yang mau diajarkan oleh Tuhan adalah dikatakan yang terus menerus bagi saudara dan saya orang-orang pilihan Tuhan. Mari bertekun dalam doa, terus menerus, siang malam berseru kepada Tuhan, terus menerus berdoa. Mungkin ada orang berkata, udah berhentilah berdoa, doamu tidak dikabulkan Tuhan, berhentilah berdoa, berdoa hanya satu kesia-siaan. Tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak sia-sia. Kenapa dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya? Ada kuasa.
Kolus pasal 5 ayat 16 berkata begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Sangat besar kuasa. Doa orang benar, doa saudara dan saya. Coba yang kiri kanan, katakan saudara adalah orang benar. Berdoa begitu. Dahsyat saudara, enggak sia-sia. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Contoh yang menarik dalam firman Tuhan ini dikatakan apa? Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, bertekun, bersungguh-sungguh berdoa, serius, benar-benar, terus-menerus, sungguh-sungguh, yakin, supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini, Elia yang adalah manusia biasa, yang dilakukan apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara yang terkasih Allah, ini yang harus kita lakukan. Berdoa saat penantian. Mari menjadi budaya bagi kita untuk berdoa, berdoa bersama. Kehidupan doa kita tingkatkan dalam masa penantian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini di masa pandemi COVID-19, marilah kita terus juga giat berdoa. Ya, doa pribadi maupun doa kelompok atau doa bersama terus kita panjatkan. Sebab dengan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar atas seluruh pergumulan kita. Percayalah dan teruslah kita berdoa. Jadi waktu kita berdoa kepada Tuhan tentang situasi yang terjadi, bisa saja virus itu bukan Tuhan angkat, tetapi Tuhan beri kekuatan kepada kita waktu kita berdoa. Atau Tuhan berikan hikmat. Ya, mari kita berdoa ini terus kita doakan supaya Tuhan berikan hikmat kepada orang-orang yang dia percaya untuk dapat menemukan ya obat atau vaksin yang tepat untuk virus. Ini perlu kita doakan, saudara. Akhirnya seseorang mendapat pengertian, mereka yang di bidangnya, ya pakar virus, ya bisa saja selama ini mereka tidak tahu, tapi Tuhan bisa pimpin mereka menemukan formula-formula untuk dapat dipakai, ya sehingga obat itu, vaksin itu bisa menyembuhkan orang, sehingga tidak ada masalah. Saya teringat satu peristiwa ketika bangsa Israel dalam perjalanan kepada Tuhan, mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, yaitu ular, ya memangsa mereka dan banyak yang mati. Mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengizinkan ular itu. Tetapi yang diberikan oleh Tuhan adalah solusi, di mana Musa meninggikan ular kembar, ya, patung, ya, ular kembar. Dan siapa yang melihat ular yang ditinggikan itu, namanya Nehushtan, yang melihat, walaupun tadi umat itu, ya, dipatuk oleh ular, ketika dia segera melihat ular tembaga, mereka tidak akan mati. Persoalannya mau nggak mereka mati? Jadi masalah ini, virus ini bisa saja ada di sekitar kita. Tetapi persoalannya mau nggak kita mengikuti aturan? Mau nggak kita hidup kita mulai membenahi diri, hidup yang benar, jangan sembrono. Ikuti. Kita akan selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, terus berdoa, Tuhan akan kasih hikmat kepada kita. Masa penantian pemulihan ini harus terus berteguh, mulai dari rumah. Ya, saya yakin dan percaya dengan situasi sekarang dapat kita dapat pelajaran penting. Tuhan mau latih kita untuk memulai ibadah di rumah. Bukan berarti ibadah di gereja tidak penting. Penting juga setelah lewat masa wabah ini kita kembali bersama-sama. Tetapi jangan lupa, yang sudah kita mulai di rumah tetap juga kita lakukan di rumah. Amin. Bapak Ibu yang di rumah,
Manfaatkan waktu yang ada. Masa penantian kedatangan Yesus Kristus kedua kali, yang kita harus tekun berdoa. Tuhan akan memberkati kita senantiasa. Apa yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Apa yang harus kita lakukan dalam masa penantian? Bersaksi, alami perubahan hidup, dan kita membawa kebahagiaan hidup. Dan yang kedua, teruslah berdoa. Supaya kita makin berdoa.